Sayyidina Ali menjawab, faqala huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adil ma'asi. Mencocoki kebiasaan masyarakat selama itu bukan kebiasaan yang maksiat. Jadi selama itu bukan kebiasaan yang diharamkan, bukan kebiasaan yang maksiat, itu yang baik adalah mencocoki kebiasaan mereka, bukan menyelisihi. Itu akhlaknya seperti itu. Jadi tadi yang kita kaji masalah fikihnya ialah khilaful aula, menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, tidak sampai meyakini begitu ya. Jadi berlebaran pada tanggal 8 bulan Syawal, sekedar berlebaran saja, tidak sampai meyakini bahwa itu hari raya, itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu ialah salah satu dari macam larangan, cuma larangannya tidak tegas. Nah, walaupun itu larangan, tapi larangan ini bukan larangan yang haram, maka yang baik adalah tetap mencocoki kebiasaan ini, bukan menyelisihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan tambahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, di channel yang sangat sederhana ini kita belajar membaca kitab. Kali ini kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kitab fatwa merupakan karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Yang akan kita pelajari adalah mengenai hari raya ketupat. Seperti yang sudah maklum, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya perayaan hari raya ketupat itu biasanya dirayakan pada hari ke-8 bulan Syawal. Nah, untuk lebih singkatnya waktu, kita mulai. Bagi yang punya mungkin bisa dibuka pada juz 1 halaman 272 cetakan Abdul Hamid Ahmad Hanafi Mesir. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ilah radhiyallahu anhu bima lafzuhu fi syu'abil imani al-farisiyati li sayyidih Nuruddin Muhammadin al-Abzi rahimahullah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya mengenai redaksi, mengenai teks yang ada pada kitab yang ada dalam kitab Syu'abul Iman Al-Farisiyah karya daripada Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abzi rahimahullah. Annahu la yajuzu tasmiyatus tsaminih min Syawalin 'aidan. Redaksinya adalah, teksnya adalah tidak diperbolehkan menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya. Wala i'tiqaduhu 'aidan, dan juga tidak diperbolehkan meyakini hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya. Wala idharu syai'in min syi'aril 'aidi fihi, dan juga tidak diperbolehkan mensyiarkan hari raya pada hari tersebut. Maksudnya pada hari ke-8 bulan Syawal. Itu redaksinya. Maka pertanyaannya adalah, fahal sarraha bidzalika ghairuhu? Apakah ada imam yang lain atau ulama yang lain yang menjelaskan hal tersebut? Au fi kalami ghairihi ma yu'ayyiduhu? Atau adakah pendapat yang lain yang menguatkan hal tersebut? Wa hal ittikhadu tu'ami al-katsiri fihi kama fil 'aidi idharun li sya'aril 'aidi aula? Dan apakah menyediakan makanan yang banyak pada hari tersebut itu tergolong mensyiarkan hari raya aula atau tidak? Itu pertanyaannya. Maka fa'ajaba, Imam Ibnu Hajar menjawab biqaulihi lam arah li hadza sayyidi salafan fi ma dzakara anhu. Kata Imam Ibnu Hajar bahwasannya aku belum pernah menemukan secara khusus adanya ulama salaf yang menjelaskan terkait hal tersebut. Walaisa ma dzakarahu bi sahihin. Dan apa yang telah disebutkan, yang telah dituturkan oleh Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abzi itu tidaklah benar. Illa fi i'tiqadih annahu 'aidun wa du'ahu syari'u, kecuali apabila meyakini hari ke-8 bulan Syawal itu diyakini sebagai hari raya yang ditetapkan oleh syariat. Kama wa du'a Idul Fitri wal Adha, sebagaimana ditetapkannya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka fatahrimu i'tiqadi dzalika dhahirun jaliyun. Maka keharaman meyakini hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya dhahirun jaliyun itu sangat jelas ya. Jadi intinya menurut Imam Ibnu Hajar yang haram itu, yang diharamkan itu ialah apabila meyakini bahwa hari ke-8 bulan Syawal itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh syariat sebagaimana ditetapkannya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang haram, katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebelum dilanjutkan, kita baca ibarat yang ada dalam kitab Al-Hasyiyah Al-Bajuri juz 1 halaman 224 cetakan Al-Haramain. Wa ja'alallahu lil mu'minina fid dunya 'aidaini fis sanati. Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang beriman di dunia dua hari raya dalam setahun.
Wa kullun minhuma ba'da ikmalil ibadati, dan masing-masing daripada dua hari raya itu dirayakan setelah menyempurnakan ibadah. Fa'idul adha ba'da ikmalil haji, Idul Adha dirayakan setelah melaksanakan ibadah haji. Wa Idul Fitri ba'da ikmali shaumi Ramadan, dan adapun Idul Fitri itu dilaksanakan setelah menyempurnakan puasa Ramadan. Jadi jelas bahwasannya dalam setahun itu hari raya bagi orang-orang yang beriman yang ditetapkan oleh syariat itu hanya dua, memang hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Ada juga ibarat daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Haula Dzikrul Ihtifal bil Maulidin Nabawiyyi, halaman 12, cetakan Darul Hawi Beirut. Apa kata beliau? Wa ma'lumun annahu laisa indana fil islami illa idani. Sudah maklum, sudah diketahui, sudah maklum bagi kita bersama bahwasannya di dalam Islam itu hanya ada dua hari raya. Sudah diketahui, itu sudah maklum bahwasannya di dalam Islam itu hanya ada dua hari raya, Al-Fitru wal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Maka di sini jelas sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasannya syariat hanya menetapkan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka apabila meyakini bahwasannya hari ke-8 bulan Syawal itu sebagai hari raya yang ditetapkan oleh syariat, itu hukumnya haram, dan yang mana keharamannya itu sangat jelas. Ya, itu katanya Ibnu Hajar Al-Haytami berdasarkan hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa amma mujarradu tasmiyati dzalika aidan. Dan adapun sekedar menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, au idhari syiaril aidi fihi, atau menampakkan syiar hari raya pada hari itu, misalkan hanya dengan menyediakan makanan yang banyak, berkumpul dengan keluarga, ya, sebagai bentuk mensiarkan hari raya pada hari ke-8 bulan Syawal tersebut, maka itu tidak diharamkan. Falaisa bimuharramin, itu tidak diharamkan. Jadi pada intinya, jika hanya sekedar menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, tidak sampai meyakini, hanya sekedar menamai saja bahwasanya hari ke-8 bulan Syawal itu adalah hari raya, kemudian sekedar menampakkan syiar hari raya di hari tersebut dengan menyediakan makanan yang banyak, berkumpul dengan keluarga, silaturahim, falaisa bimuharramin, itu tidak diharamkan. Ya. Naam yang bagi annahu khilaful aula. Namun maksud kata-kata tidak haram yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi terkait masalah menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, walaupun dikatakan tidak diharamkan, tapi itu termasuk khilaful aula. Ya, khilaful aula. Khilaful aula itu ya sebetulnya larangan juga sih sebetulnya, tapi katanya ulama itu an-nahyu an tarkil mandubat, larangan untuk meninggalkan perkara yang disunnahkan. Atau ada ulama yang lain larangan yang sifatnya tidak tegas. Ya, tidak seperti yang haram itu. Kalau haram itu kan tegas larangannya, artinya maksudnya tegas itu ketika memang itu dilanggar, perkara yang diharamkan itu dilanggar, itu kan ada sanksi, itu namanya tegas. Jadi kalau khilaful aula ini ya sama saja dengan makruh, cuma lebih berat makruh, beda ya. Jadi kata ulama itu khilaful aula ini di tengah-tengah antara mubah dan makruh. Ya, kalau dibandingkan adalah khilaful aula dan makruh lebih berat, atau lebih berat makruh, lebih ringan khilaful aula. Ya, apakah berdosa ketika kita melakukan perkara yang mana perkara itu termasuk khilaful aula, menyelisihi yang utama? Ya tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah perkara yang diharamkan. Makruh saja tidak berdosa, begitu ya. Jadi itu kata Imam Ibnu Hajar. Jadi sekedar menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, atau sekedar menampakkan syiar hari raya pada hari tersebut, itu hukumnya khilaful aula, begitu. Wa khilaful aula yutlaqu alaihi annahu ghairu jaizin. Dan khilaful aula itu kan sebetulnya terkadang juga diucapkan dengan redaksi ghairu jaiz atau la yajuzu. Jadi dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika di dalam ibarat kitab itu ada penyebutan ulama la yajuzu, itu setidaknya antara dua hal, antara khilaful aula dan makruh. Ya, antara khilaful aula dan makruh itu la yajuzu. Hamlan lil jawazi ala mustawi tarafaini. Mengapa Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki pandangan bahwasanya yang dimaksud dengan la yajuzu itu adalah khilaful aula? Karena menurut pandangan beliau itu diarahkan itu dengan mempertimbangkan hukum jawaz ala mustawid tarafaini. Yang dimaksud ialah mubah. Mubah itu kan mustawid tarafaini. Ya, boleh mengerjakan, boleh tidak. Itu kan jawaz. Nah, ketika ada kata-kata la yajuzu berarti kan tidak boleh. Berarti dengan begitu kemungkinannya bisa ke khilaful aula dan juga bisa ke makruh. Tidak dengan haram, begitu ya. Tidak haram, tidak ke haram, tapi antara khilaful aula dan makruh.
begitu. Juga disebutkan dalam tafsir Imam Al-Alusi juz 1 halaman 226 cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, qala Ibnu Hajar Al-Haytami wa yanbaghi hamlu qawli man qala la yajuzu dzalika ala anna muradahum nafyul jawazi al-mustawi at-tarafaini. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, ketika ada seorang imam atau ulama menyatakan dengan redaksi la yajuzu, itu yang dimaksud ialah nafyul jawaz, menafikan hukum jawaz, hukum boleh al-mustawi at-tarafaini. Jadi sekali lagi, ketika ada redaksi la yajuzu, itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami maksudnya adalah menafikan hukum jawaz, ya. Menafikan hukum jawaz. Karena sudah menafikan hukum jawaz, berarti ini arahnya antara dua hal, entah khilaful aula atau makruh, begitu. Fayasduqu bi anna dzalika makruhun au khilaful aula. Jadi ketika memang sudah menafikan hukum boleh, ya, menafikan hukum boleh, berarti arahnya pilihannya dua, entah itu nanti masuk kepada khilaful aula atau masuk kepada makruh. Dan pandangan Ibnu Hajar ini termasuk kepada khilaful aula. Artinya apa? Sekedar menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, atau sekedar menampakkan syiar hari raya pada hari itu hukumnya ialah khilaful aula. Apa khilaful aula? Yaitu larangan yang sifatnya tidak tegas. Artinya ketika itu dilanggar tidak ada sanksi apa, tidak ada hukuman apa-apa. Itu namanya khilaful aula. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ya, begitu ya. Jadi ada mubah, khilaful aula, makruh, ya. Mubah, khilaful aula, makruh, begitu. Jadi mubah ini masih bisa memilih. Mubah ini sama, mubah ini sama. Mubah ini sama. Maksudnya sama apa? Antara mengerjakan dan meninggalkan sama-sama, tidak ada perbedaan. Mengerjakan iya, meninggalkan iya, sama-sama saja, begitu. Tapi kalau khilaful aula ini lebih condong ke meninggalkan, lebih condong ke meninggalkan. Begitu juga dengan makruh, ini lebih condong ke meninggalkan. Tapi antara khilaful aula dan makruh ini masih lebih ringan khilaful aula. Apakah menimbulkan dosa? Tidak. Khilaful aula, makruh, jika dilanggar tidak menimbulkan dosa. Artinya masih aman lah, begitu. Kemudian fala'alla sayyidu arada biqaulihi la yajuzu dzalika. Dan barangkali apa yang disebutkan oleh Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abdi ketika menyatakan tidak boleh menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, itu maksudnya, yang dimaksud beliau adalah khilaful aula. Jadi yang dimaksud la yajuzu oleh Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abdi, mungkin yang dimaksud adalah khilaful aula, bukan haram. Itu katanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa illa kana mukhalifan li kalamil a'immati bila mustanadin. Jika tidak begitu, jika Sayyid Nuruddin Muhammad Al-Abdi tidak menghendaki khilaful aula, akan tetapi menghendaki haram, maka beliau kana mukhalifan di kalamil a'immati bila mustanadin, berarti beliau sudah menyelisihi perkataan para imam tanpa adanya landasan. Jadi begitu, ya. Walhasil pada intinya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan jawaban ketika ditanya tentang hari raya ketupat, yaitu hari ke-8 bulan Syawal. Kata beliau, sekedar menamai hari ke-8 bulan Syawal itu tidak diharamkan. Hukumnya hanya sebatas khilaful aula saja, begitu, ya. Ya, yang haram itu ketika sampai meyakini bahwa hari ke-8 bulan Syawal itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh syariat, sebagaimana ditetapkannya dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, misalkan ada pertanyaan sekarang, berarti kalau itu khilaful aula itu kan lebih baik ditinggalkan, ya. Lantas bagaimana? Oh, tenang dulu. Hari raya ketupat ini kan sudah memang menjamur, sudah memang tradisi dari dulu, ya, sudah zaman dulu, ya, begitu, ya. Maka tidak baik kalau kita mengorek hal tersebut, kita tidak baik, ya. Maka sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Nailul Manahil, mengutip pendapat Imam Ibnul Muflih dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, yang dikutip dari Imam Ibnu Aqil fil Funun, la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nasi illa fil harami. Tidak pantas, tidak baik keluar dari kebiasaan masyarakat kecuali dalam perkara haram. Jadi selama perkara itu tidak perkara haram, bukan perkara haram, maka tidak baik kita itu menyelisihi kebiasaan masyarakat, begitu, ya. Dan juga dalam kitab Tanbihul Muqtarrin itu disebutkan waqad su'ila Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an dzalika aidan. Jadi dalam kitab Tanbihul Muqtarrin itu bisa dilihat halaman 219 cetakan At-Taufiqiyah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai hadis wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ditanya tentang itu, maksudnya apa, ya? Maka Imam atau Sayyidina Ali menjawab, faqala huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adil ma'asi, yaitu mencocoki manusia, mencocoki kebiasaan masyarakat selama itu bukan kebiasaan yang maksiat. Jadi itu termasuk akhlak yang baik, ya.
Jadi selama itu bukan kebiasaan yang diharamkan, bukan kebiasaan yang maksiat, itu yang baik adalah mencocoki kebiasaan mereka, bukan menyelisihi. Itu akhlaknya seperti itu. Jadi tadi yang kita kaji masalah fikihnya ialah khilaful aula, menamai hari ke-8 bulan Syawal sebagai hari raya, tidak sampai meyakini begitu ya. Jadi berlebaran pada tanggal 8 bulan Syawal, sekedar berlebaran saja, tidak sampai meyakini bahwa itu hari raya, itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu ialah salah satu dari macam larangan, cuma larangannya tidak tegas. Nah, walaupun itu larangan, tapi larangan ini bukan larangan yang haram, maka yang baik adalah tetap mencocoki kebiasaan ini, bukan menyelisihi. Karena mencocoki kebiasaan ini, selama tidak mencocoki kebiasaan yang diharamkan, itu adalah salah satu daripada khuluqin hasanin, salah satu daripada akhlak yang baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.